Ulas lebih dalam event LPS Awards 2023 yang merupakan apresiasi lembaga penjamin simpanan atau LPS kepada perbankan dan juga stakeholder atas kontribusi terhadap literasi keuangan. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Lembaga LPS, Bapak Dimas Yuliharto yang sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia di siang hari ini. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Sinta. Terima kasih ya Pak sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Pak, kita baru saja ya sama-sama mengetahui dan juga melihat begitu bahwa LPS ini baru saja menyelenggarakan dan juga memberikan penghargaan kepada perbankan dalam LPS Award di tahun 2023 ini. Boleh diceritakan Pak latar belakang kegiatan tersebut begitu ya, dan juga sebetulnya kalau boleh dibahas lebih dalam lagi apa yang membedakan award di tahun ini dengan awards di tahun sebelumnya? Iya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi sebenarnya LPS itu mulai memberikan award itu baru tahun kemarin, ya baru pertama kali. Dan tahun ini kita mencoba menambah kategori yang lebih banyak dan lebih bagus. Dan kita mulai membedakan antara pesertanya itu ada KBMI 4, KBMI 3, 2, 1, kemudian yang sesuai dengan modal inti PPR berapa, supaya apa? Mereka punya playing field yang sama gitu kan ya. Nah, kemudian kita juga menambahkan lagi satu lagi yaitu mengenai jurnalis ya. Insan media kita beri penghargaan juga, baik jurnalisnya maupun institusi medianya. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena kita mau memberikan motivasi tambahan kepada industri perbankan maupun kepada insan media untuk memberikan, meningkatkan literasi keuangan. Karena kita tahu bahwa industri keuangan itu menjadi pendorong dari perekonomian nasional. Jadi, kalau literasi keuangan semakin meningkat, maka industri keuangan pun juga pasti akan meningkat dan akan bisa mendorong perekonomian nasional. Baik, dan tentunya juga artinya memberikan semangat begitu ya kepada perbankan dan juga jurnalis, utamanya mungkin industri keuangan agar kedepannya untuk terus bisa memberikan kontribusi ya Pak. Dan artinya dalam hal literasi keuangan tadi Anda menyampaikan ya Pak. Lalu dari LPS sendiri Pak, sebetulnya dengan adanya penyelenggaraan atau pemberian award ini ya Pak kepada industri keuangan, apa harapannya Pak Dimas? Kalau dari kami sih berharap ya dengan adanya pemberian award ini kita akan lebih memacu lagi ya industri perbankan untuk lebih menyelenggarakan program-program terkait dengan literasi keuangan, peningkatan literasi keuangan. Karena kita sama-sama tahu ya, kita kan punya geografis yang sangat luar biasa luasnya, kemudian kita punya negara kepulauan ya, dan itu bisa dijangkau oleh perbankan karena perbankan itu kantornya banyak di pelosok daerah, sehingga dengan adanya peran serta perbankan untuk meningkatkan literasi keuangan, maka kita berharap literasi keuangan itu bisa sampai ke pelosok. Seperti itu. Baik, lalu selama ini Pak, mungkin kalau boleh direview atau boleh diceritakan, kendala-kendalanya ya Pak ya, dalam upaya untuk bisa terus meningkatkan literasi keuangan di tanah air Pak. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah untuk di tahun 2023 ini ya, khususnya gitu, sudah tercapai artinya sesuai target atau masih harus dikembangkan lagi nanti mungkin di tahun 2024? Ya, kalau kita sama-sama tahu bahwa yang namanya inklusi keuangan itu kan orang ikut berinvestasi ya, mengeluarkan uangnya untuk memberi produk investasi. Inklusi keuangan itu harus didukung dengan literasi keuangan. Nah, permasalahannya sekarang percepatan literasi keuangan itu lebih pesat daripada inklusi keuangan. Berarti, ini berarti kebalik, inklusinya yang lebih tinggi. Ya. Berarti apa? Ada orang ya yang masuk ke inklusi keuangan tanpa didukung literasi. Minim begitu ya? Iya, ini yang bahaya. Ya. Kalau nggak salah, inklusi keuangan itu sudah mencapai 85%, ya. Sedangkan literasinya masih 49%. Berarti sekitar ada 35% orang yang tidak didukung oleh literasi yang cukup untuk masuk ke inklusi keuangan. Nah, ini yang kita coba sampaikan ke masyarakat bahwa masyarakat bahwa kalau masuk ke inklusi keuangan, Anda harus tahu risikonya dan sebagainya. Berarti apa? Berarti dia harus tahu mengenai literasi keuangannya. Nah, kalau khusus untuk LPS, ya, balik lagi ke LPS, berarti kan orang harus tahu ketika dia menabung, itu dijamin sama LPS. Jadi kalau investasi yang paling aman, ya dalam hal ini ya, ini adalah menabung. Karena apa? Ada LPS kok penjaminnya.
Jadi ketika ada apa-apa dengan institusi perbankannya, industri perbankannya, institusi keuangannya itu ada masalah, LPS akan maju untuk mengganti nasabah penyimpan dananya. Seperti itu. Baik, jadi nasabah dijamin begitu ya oleh LPS. Betul. Ya Pak. Dalam perjalanannya Pak, tujuan LPS untuk terus meningkatkan literasi keuangan, tantangan apa saja Pak yang dihadapi? Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa memang negara kita negara kepulauan begitu ya Pak ya, begitu luas gitu. Dan juga mungkin kalau dari sisi pendidikan dan juga pengetahuan mungkin kita masih harus ditingkatkan lagi begitu ya Pak. Kalau tadi Anda menyampaikan inklusinya ini lebih banyak daripada literasinya 49%. Nah artinya kalau menurut Anda sendiri seperti apa Pak? Artinya selama ini begitu tantangan-tantangan yang dihadapi? Tantangan-tantangan yang dihadapi pasti ada dua hal ya. Pertama masalah geografis tadi saya sebutkan bahwa kita butuh kita butuh kerjasama dengan institusi yang ada di semua pelosok. Berbagai pihak harus mengambil peran begitu. Betul. Ya, Pak? Jadi kalau LPS pasti karena LPS sebagai regulator, kita juga bekerja sama dengan sesama regulator. Karena seperti ketahui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK itu mempunyai kantor cabang di mana-mana. Jadi tentunya kita juga bekerja sama dengan mereka. Yang kedua, dengan industri perbankan. Kita kerjasama dengan industri perbankan. Karena apa? Ujung tombak informasi itu seharusnya ada di industri perbankan. Karena apa? Teman-teman industri perbankan itu yang berhadapan langsung dengan nasabah. Jadi mereka lah yang bisa menjelaskan secara langsung kepada nasabah, ini loh literasi keuangan, ini loh risikonya, ya kan? Tapi ini loh ada LPS yang jamin, seperti itu. Nah kemudian masalah demografi. Masalah demografi, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Jadi kita harus tahu belum tentu suatu cara itu cocok sesama sama beda daerah itu sama caranya itu nggak bisa, harus ada berbeda-beda. Nah itu kita harus coba cari kira-kira penyesuaian seperti apa sih supaya kita bisa menyampaikan informasi yang benar dan bisa diterima dengan benar. Seperti itu. Baik, kalau selama ini Pak artinya dari industri perbankan sendiri begitu ya, atau dari perbankannya begitu. Apakah Anda melihat sudah cukup untuk mengambil peran ya Pak ya, sesuai dengan mungkin harapan dari LPS bahwa kita nih bersama-sama begitu ya, bekerja sama untuk terus meningkatkan literasi keuangan, memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan informasi-informasi mengenai risiko investasi begitu ya Pak, keuntungan dan kelebihan, dan bahkan mungkin begitu mengenai bagaimana sekarang situasinya setiap nasabah itu sudah dijamin oleh LPS. Nah, Anda melihatnya apakah perbankan sendiri sudah mendukung untuk artinya apa yang selama ini diharapkan oleh LPS? Ya, kalau di ketentuan kita itu ada bahwa bank yang melakukan promosi mengenai simpanan itu harus menyertakan bahwa bank tersebut peserta penjaminan LPS. Nah, kalau kita melihat promosi-promosi teman-teman perbankan, itu semuanya sudah menyampaikan. Jadi di ujungnya itu pasti diawasi OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS. Berarti bank tersebut sudah menyampaikan informasi bahwa bahwa bank itu peserta penjaminan LPS. Yang kedua, kita melihat dari historis. LPS saat ini sudah melakukan resolusi sekitar 121 bank. Dari 121 bank itu, kita kan ada yang namanya simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar. Trennya itu selalu meningkat. Bahkan yang terakhir itu 99% dijamin untuk bank yang dicabut izin usahanya, BPR yang dicabut izin usahanya. Berarti apa? Informasi mengenai 3T, ya, syarat penjaminan, itu sudah mulai beredar bagus di kalangan masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kita yakin peran bank di sini sangat vital. Ya. Karena apa? Karena masyarakat ketika ada bank ditutup atau BPR ditutup, maka masyarakat tersebut tidak berbondong-bondong untuk datang ke bank yang lain untuk menarik. Berarti apa? Sudah ada unsur kepercayaan kepada penjaminan simpanan. Nah, ini suatu manfaat yang sangat luar biasa. Karena apa? Kalau kita balik ke tahun 98, ketika ada 16 bank ditutup, orang semuanya berbondong ke semua bank. Bukan hanya ke 16 bank. Dananya. Semua bank untuk menarik dananya. Berdampak kepada likuiditas juga ya Pak ya? Betul, itu pengaruhnya ke likuiditas perbankan. Ya. Nah, sekarang ketika ada bank bermasalah atau bank ditutup suatu daerah, maka nasabah mah santai-santai aja. Nanti ada LPS kok, dijamin. Seperti itu. Baik, terkait dengan sosialisasi yang terus-menerus dilakukan oleh LPS, Anda sendiri melihatnya, mungkin dari persepsi pasar ya, persepsi nasabah juga begitu. Apakah memang kepercayaan untuk saat ini sudah meningkat Pak, seiring dengan tadi kalau Anda menyampaikan perbankan sendiri untuk saat ini sudah harus menyampaikan begitu bahwa dana mereka akan dijamin oleh LPS? Ya, LPS juga melakukan survei, ya, survei mengenai penjaminan simpanan.
Salah satunya survei adalah pertanyaan, apakah Anda tahu bahwa simpanan Anda dijamin? Itu dulu. Karena kalau dia tahu dijamin berarti kan dia aman. Itu sampai sekarang yang tahun lalu ya itu sekitar 60%, sekarang sudah 87%. Nah itu berarti suatu peningkatan yang sangat luar biasa, ya kan? Dia tahu dijamin. Nah sekarang karena kita survei kita itu ada 3 hal, tahu, paham, dan percaya. Nah paham itu adalah apakah dia paham kalau dia yang jamin itu LPS dan sebesar 2M per nasabah per bank. Nah itu target kita 50%. Sekarang sudah meningkat menjadi sekitar 39%. Ya. Nah itu berarti ada suatu peningkatan yang luar biasa yang tadinya cuma sekitar 20%, sekarang menjadi 30%. Nah ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh LPS ya, itu sudah ada peningkatan ya hasilnya. Pak, ada hasil. Iya ada hasilnya, mulai ada hasilnya. Tapi kita juga harus tetap cari tahu strategi komunikasi apa lagi yang tepat. Karena apa sekarang sudah masuk ke sistem digitalisasi dan sebagainya. Kemudian sekarang nasabah itu kebanyakan udah ada Gen Z, milenial, kaum milenial, Gen Z yang menjadi nasabah. Nah, kita mulai memikirkan bagaimana cara supaya mencapai mereka, menyampaikan informasi mengenai kehadiran LPS dan apa yang dilakukan oleh LPS. Seperti